Assalamualaikum rekan-rekan trader. Kali ini saya akan melakukan analisa saham untuk tanggal 1 April 2020 besok. Kita mulai saja. Ini saya gunakan screening candlestick. Ya. Jadi untuk hanging man itu ada SSIA. Sekarang kita akan menganalisa saham SSIA. Kita lihat dulu trennya dalam 2 tahun terakhir. Ini cukup baik ya. Cukup baik karena ada fluktuasi dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya di sini terlihat hanging man candle dari SSIA. Jadi untuk rekomendasi besok itu adalah, ini kalau kita lihat datanya, high-nya adalah 440. Jadi karena intervalnya adalah 2, maka rekomendasinya adalah buy di 442. Seperti ini teman-teman. Ya, ini kan 376, 378, 380. Ini lompat-lompat 2. Jadi untuk rekomendasi besok untuk saham SSIA itu adalah 440 ditambah dengan intervalnya atau 442. Jadi kalau harganya sudah mencapai 442, lakukan order buy di harga 444 agar supaya transaksi belinya langsung diproses. Oke. Selanjutnya kita pindah ke, sekarang kita cek saham Adro. Saham Adro ini kalau kita perhatikan, saham Adro seminggu sebelumnya sudah naik ya, sudah naik lumayan tinggi. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk membeli saham Adro untuk besoknya, untuk besok tanggal 1 April. Saham Harum. Ya, saham Harum juga. Ini kalau kita lihat teman-teman, meskipun di sini terbentuk hanging man akan tetapi kita lihat seminggu sebelumnya dia sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dan sudah berada di atas area oversold. Ini area oversold ya, menggunakan William Persen R. Ini kalau kita lihat di sini dia sudah mulai memasuki area mulai menyentuh area overbought. Ya, jadi ini sudah kurang baik untuk dibeli. Jadi untuk besok untuk saham Harum tidak direkomendasikan. Gimana dengan ICBP teman-teman? Untuk saham ICBP juga sama ya teman-teman, tidak direkomendasikan untuk dibeli besok karena seminggu sebelumnya ini sudah ada peningkatan, sudah ada kenaikan harga yang cukup signifikan, sehingga di sini tidak ada kejelasan untuk mengenai kenaikannya.
Selain itu dia sudah berada di atas area overbought. Ini overboughtnya yang di bawah, teman-teman. Memang ada kemungkinan naik ya, melanjutkan tren karena harga di hari ini harga hari ini itu berhasil melewati high dari minggu sebelumnya, yaitu 10.350. Ya, ini berhasil lebih tinggi ya, namun ya untuk bisa dibeli lagi itu tidak kami rekomendasikan, karena kami hanya merekomendasikan apabila peluang kenaikannya itu tinggi, yaitu apabila candle sebelumnya itu adalah merah. Namun di sini candle sebelumnya itu berwarna hijau, artinya minggu lalu sudah mengalami kenaikan cukup tinggi. Ya, kalau teman-teman mau beli bisa beli di atas ini pada high-nya, apabila harga melewati high-nya yaitu 10.700. Tapi ini kurang baik karena dari harga saat terakhir 10.225 dengan high 10.700 itu terlalu jauh. Jadi kami tidak merekomendasikan saham ICBP untuk dibeli atau buy besok tanggal 1 April 2020. Selanjutnya saham TINS. Kita lihat saham TINS. Untuk saham TINS memang masih berada di area overbought. Harga masih berada di area overbought. Ya, ini kalau kita perhatikan minggu sebelumnya itu sempat naik, mungkin sudah ada yang buy, sempat naik melebihi harga high candle merah ini, yaitu 470. Ya, ini candle merah 470 yang ya minggu sebelumnya itu high-nya 480, jadi sempat lebih tinggi. Ini high-nya 470, yang ini 480, jadi sempat lebih tinggi. Ya, jadi ada kemungkinan akan naik. Jadi ya bagi teman-teman yang akan membeli TINS itu ya boleh membeli, tapi dengan syarat apabila harga telah berada di atas 480. Ya, ini kira-kira harganya 482. Oke teman-teman, selanjutnya ya, jadi besok boleh membeli saham TINS, tapi menunggu apabila harga telah melebihi harga 480. Ini kira-kira tepatnya di 482. Karena stepnya ini 2 ya, step atau langkahnya dia 2. Ini TINS. Kita cek aja. Benar ya, dia naik 2, 4, 6, 8. Jadi tepatnya di 4 apabila harga besok berhasil melewati yang high ini 480. Tepatnya apabila harga telah mencapai 482, maka beli TINS di 484. Jadi tadi yang sudah direkomendasikan 2 ya, SSIA dan TINS. Kemudian kita searching lagi. Bagaimana dengan ALI? Kita cek lagi ALI. Ya, harganya masih berada di area overbought. Tapi kita lihat dulu tren dari ALI ini. Ya,
dalam 2 tahun terakhir fluktuatif. Artinya saham ini bagus untuk kita trading di dalamnya, dan ada penurunan tajam akibat dari efek virus corona. Ini berarti bagus untuk kita ambil posisi di saham ALI. Untuk saham ALI itu kita menunggu apabila harga telah melewati 6375, atau tepatnya apabila harga telah menyentuh 6400, ya, atau telah berada di atas high dari candle merah ini, yaitu telah berada di atas 6375. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin membeli saham ALI itu pastikan dulu harganya telah menyentuh atau telah melewati 6375. Ya, tepatnya di 6400. Ya, karena ini step atau langkah dari saham ini adalah naik 25. Ya, ini teman-teman saya tunjukkan. ALI. Ini kelihatannya teman-teman 5275 atau 5300, 5325, 5350. Jadi dia naik 2525. Sorry. Ya, makanya ya teman-teman jangan beli kecuali harga sudah sampai di 6400. Jadi disarankan teman-teman itu memasang automatic buy, ya, auto buy atau automatic buy, ya, supaya sistem di platform yang teman-teman gunakan itu bisa bekerja otomatis, ya. Kemudian jadi saham yang kami rekomendasikan itu sudah tiga ya, SSIA, TINS, kemudian ALI. Tapi perhatikan syaratnya teman-teman, harus mencapai level harga tertentu yang sudah kami sebutkan tadi. Sekarang kita cari lagi, teman-teman, bagaimana dengan ANTAM, ANTM. Kita cek saja teman-teman. Ya. Ya, untuk saham ANTAM itu, ini kalau kita lihat, ya, saat ini harga baru saja akan keluar dari area overbought. Jadi ini sangat potensial untuk buy. Ya, ini kami rekomendasikan buy apabila harga telah berada di atas 474, di atas high-nya yang candle merah, atau di atas 474. Ya, ini dengan asumsi bahwa stepnya 2, tepatnya dibeli apabila harga menyentuh 476. 476 berarti belinya nanti di 478. Tapi intinya apabila harga melewati high 474 itu baru lakukan pembelian untuk saham ANTM. Untuk BJBR ini saham perbankan. Untuk saham perbankan saya tidak menganalisa, karena saya hanya menganalisa saham syariah saja. Selanjutnya kita gunakan screening yang lain. Bagaimana dengan saham Mika?
Untuk saham Nika, tidak kami rekomendasikan teman-teman, karena kemarin sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Maaf, maksud saya hari ini sudah mengalami kenaikan yang signifikan ya, dan sudah keluar dari area overbought-nya. Jadi kami tidak merekomendasikan apalagi ini ya sudah harga sempat naik di 2.300, kemudian turun di 2.150. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk saham Nika untuk besok 1 April 2020. Selanjutnya kita screening lagi. Tidak dapat ya. Bagaimana dengan saham Boga? Kita cek lagi teman-teman. Ini saham Boga sudah berada tidak baik untuk metode yang kita gunakan, karena dia sudah bermain di area overbought. Jadi kemungkinan turunnya sangat besar. Jadi kita tidak merekomendasikan saham Boga. Ini tadi SSIA sudah ya. Kami rekomendasikan SSIA apabila harga berada di atas. Jadi patokannya dia bukan yang candle merah, tapi candle itu sendiri. Kenapa? Karena dia membentuk hanging man. Hanging man ini potensinya naik lumayan besar. Jadi dia 442. Kami rekomendasikan buy di apabila harga telah melewati 440. Jadi tepatnya dia beli di harga beli pada saat harga berada di 442 sebagai patokannya 442, tapi belinya di 444. Kita pindah lagi teman-teman. Pindah lagi. Ya, pindah lagi. Bagaimana dengan saham ERAA? Untuk saham ERAA ini bisa dibeli besok, tapi agak beratnya karena agak jauh teman-teman ya. Dia rekomendasi belinya apabila harga berada di atas 1040, di atas high 1040 teman-teman. Apabila harga telah berada di atas 1040, lakukan order buy. Dan namun ini agak jauh teman-teman. Agak jauh. Tapi tidak masalah. Kalau tidak masalah, kami rekomendasikan apabila harga berada di atas 1040. Sebab kalau pergerakan harga saham cepat, apalagi pada saat kondisi seperti sekarang ini, kalau ada kenaikan biasanya melonjak sangat tinggi sampai di atas 10%, maka ini bisa dipilih apabila harga berada di atas 1040. Jadi kuncinya adalah apabila sudah mendapatkan target profit itu teman-teman boleh di atas 3%. Di atas 3% atau 4%, ya teman-teman harus melakukan take profit. Ya, harus melakukan take profit. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan menunggu, karena ada kemungkinan harga turun kembali. Jadi apabila telah mencapai target profit 3 atau 4%, teman-teman harus segera melakukan aksi profit taking atau take profit. Biasanya pada pembukaan market itu, kalau market itu pada pembukaan market 1 jam setelah pembukaan market,
Ya, itu biasanya puncak transaksi itu biasanya 1 jam setelah market buka, itu berdasarkan pengalaman. Jadi misalkan market buka jam 9, itu jam 10 biasanya itu terjadi kenaikan yang sudah cukup signifikan. Di situ teman-teman lakukan take profit apabila sudah profit. Ya, sejam setelah market open. Ya, sejam setelah market open, apabila sudah profit, ya mencapai target 3% atau 4%, lakukan take profit teman-teman. Karena kalau di atas jam 11 lagi biasanya itu sudah ada aksi sell, ya, sudah signifikan aksi sell sehingga harga sudah mulai turun kembali. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini sudah ya teman-teman. Ya, itulah tadi beberapa saham yang kami rekomendasikan untuk ditransaksikan, tapi tidak langsung ditransaksikan teman-teman, harus dengan automatic buy. Dengan automatic buy, karena tadi bersyarat ya. Karena kami selalu menggunakan bersyarat, karena pada dasarnya pergerakan market itu kita tidak tahu, tidak ada yang mengetahui. Pada dasarnya pergerakan harga di market itu tidak diketahui teman-teman. Makanya kita harus memasang automatic buy. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus memasang di platform aplikasinya itu, baik itu di handphone atau di desktop, itu harus dipasang automatic buy. Dipasangnya itu sebelum market buka teman-teman. Jadi yang kami rekomendasikan hari ini adalah SSIA, kemudian TINS, ALI, tadi saya lupa apa NTM juga atau enggak ya. Kemudian ERAA, tapi ERAA bersyarat ya, agak tinggi syaratnya. ANTM juga, ANTM dengan syarat harga telah mencapai ini, melebihi 474. Atau telah berada di atas 474. NTM, kemudian lagi nikah tidak ya teman-teman. Ini sudah. Dan ERAA, tapi ERAA ini agak sedikit berat karena agak jauh dari high ini, dari 1040. Bisa beli, tapi apabila harga telah melebihi harga seri 1040. Sementara harga saat ini 935. Oke teman-teman, itu saja rekomendasi saham dari saya, Candlestick Trader, malam ini. Semua rekomendasi saya bersifat disclaimer on, namun saya berharap teman-teman bisa tetap profit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.